Semua manusia selalu menghadapi sebuah masalah. Dan semua orang selalu menghadapi yang namanya risiko. Apapun itu, selalu kita hadapi, baik masalah maupun risiko. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak punya masalah. Dan tidak ada manusia di bumi ini yang tidak diberhadapkan dengan sebuah risiko. Semua kita hadapi. Kita buka mata, lilipen, keculuk, kesogok mungkin. Kita makan, kita kegigit mulut kita. Kita berjalan, kita kesandung. Kita menghirup udara penuh dengan radikal bebas, penuh dengan racun, kita tidak tahu. Tapi kita berani melakukan itu setiap hari. Dan kita terus melakukan. Karena hidup kita penuh dengan risiko. Kita sudah hati-hati di jalan, itu pun risiko, ketabrak orang lain. Ada risikonya, tapi Anda dan saya selalu melakukannya setiap hari. Dan Anda yakin Anda selamat. Dan seorang yang tidak mengambil risiko, seseorang yang tidak berani mengambil risiko apapun, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apapun, tidak memiliki apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa. Dia mungkin menghindari penderitaan, menghindari masalah, menghindari risiko tadi, dan kesedihan, dan penuh dengan kekecewaan mungkin. Dia menghindari itu semua. Tetapi dia tidak bisa belajar. Dia tidak pernah bisa merasakan. Dan dia tidak pernah bisa berubah. Untuk bertumbuh, untuk mengalami perubahan, apalagi merasakan sebuah cinta. Karena dia takut mengalami yang namanya risiko. Dia takut menghadapi masalah. Mereka adalah orang-orang yang dirantai, dibelenggu, dipenjara oleh kepastiannya. Dia adalah budak yang telah dirampas kebebasannya. Dan hanya orang-orang yang mengambil risiko yang benar-benar bebas. Selama Anda berani mengambil risiko, Anda bebas. Tapi selama orang takut menghadapi risiko, takut menghadapi masalah, sebetulnya mereka terpenjara, terkungkung, dirantai, dibelenggu hidupnya. Karena takut, hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya penuh dengan keraguan-raguan. Hidupnya penuh dengan intimidasi mungkin. Jumpa lagi di channel Yude Bilion. Sebelum saya melanjutkan pembacaan buku dari Renal Kasali, Self Driving. Terima kasih sebelumnya Anda sudah mendukung dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan terima kasih untuk jempol dan komen Anda yang membangun biarlah channel ini terus bertumbuh, channel ini terus berkembang, dan membuat saya lebih semangat lagi untuk membaca buku-buku yang menginspirasi kehidupan banyak orang. Dan sehingga di luar sana banyak orang-orang berubah, sehingga di luar sana banyak orang-orang termotivasi, terinspirasi. Masuk di bab ke-6 dari Self Driving by Renal Kasali. Siapkan catatan kalau Anda ingin mencatat poin-poin penting yang menurut Anda, oh ini sangat luar biasa, ini sangat mengubah hidup saya. Anda bisa mencatat dan Anda bisa membacanya ulang, dan Anda bisa mendengarkan video atau melihat video ini lagi untuk mereview sehingga tertanam dalam kehidupan Anda. Oke, di bab ke-6, self driving. Disiplin diri. Ini kata-kata yang sederhana tapi sangat sulit untuk dilakukan. Karena disiplin merupakan satu kebiasaan yang terus dibangun. Disiplin merupakan satu kebiasaan yang terus dilakukan. Itu disiplin, untuk mencapai satu disiplin yang luar biasa. Tidak ada yang mampu mengalahkan manusia-manusia yang disiplin. Bahkan senjata yang lebih modern dan pasukan yang lebih banyak sekalipun tak akan bisa mengalahkan samurai. Kalimat itu diucapkan Nathan, komandan pelatih yang didatangkan investor pembangunan jalan rel kereta api di Jepang dalam era restorasi Meiji. Nathan yang diperankan oleh Tom Cruise dalam film The Last Samurai berupaya keras meyakinkan atasannya, Kolonel Bagley, dan pengusaha infrastruktur pembangunan rel kereta api, Omura, bahwa pasukan yang dilatihnya tidak akan mudah melakukan menaklukkan pemberontak, yaitu dalam hal ini samurai, yang dipimpin oleh Katsumoto.
Atasnya berpikir disiplin bisa dikalahkan oleh tentara. Tentara muda yang khusus direkrut untuk menghadapi samurai. Mereka hanya bersenjatakan pedang dan anak panah, sedangkan pasukan ini bersenjata api. Ujar kolonel yang diperintahkan investor untuk berperang. Ya, tapi mereka sudah melakukan selama beratus-ratus tahun dengan disiplin yang tinggi. Lanjut Nathan. Komandan tak menggubrisnya, kendati pasukan belum siap. Mereka tetap dikirim ke medan pertempuran. Akibatnya jelas. Pasukan bersenjata api itu kocar-kacir. Satu persatu mereka tewas di tangan samurai. Tak terkecuali Nathan. Ia pun menjadi tahanan samurai. Ketika menjadi tahanan, Nathan diperlakukan secara manusiawi dan menyaksikan sendiri apa yang menjadi kekuatan mereka. Saya tidak pernah menyaksikan disiplin yang lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh para samurai. Katanya, para samurai bangun pagi setiap hari secara otomatis tanpa dibangunkan. Otomatis setiap hari bangun tanpa dibangunkan. Ini disiplin yang luar biasa. Mereka masing-masing sudah otomatis mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berlatih setiap pagi dengan penuh ketekunan dan bekerja dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran. Luar biasa sekali ini. Itulah modal seorang driver, disiplin dan kehormatan diri. Meski disiplin dilatih dengan melakukan sesuatu yang penting secara rutin untuk membentuk kebiasaan. Disiplin bukanlah sekedar sesuatu yang rutin. Disiplin adalah sebuah komitmen. Disiplin adalah sebuah komitmen. Meski sesuatu berubah, kalau kita berkomitmen, maka kita selalu siap menghadapi dan memenuhinya. Self-disiplin dan kehormatan. Bab ini saya tulis dalam perjalanan menuju benua Eropa, Agustus 2012, untuk mewisuda mahasiswa-mahasiswa saya yang telah menyelesaikan program MBA, bekerja sama dengan Universitas Pierre Mendes Grenoble yang terletak di kaki gunung Alpen di wilayah Lyon, Prancis. Perjalanan itu sendiri hanya memakan sekitar 4-5 hari. Namun saya menambah perjalanan itu selama beberapa hari untuk menulis buku ini. Sebagian orang berpikir buku ini ditulis di atas meja tulis yang dilengkapi oleh alat-alat ketik modern berupa komputer dengan jadwal yang teratur. Semuanya keliru. Buku ini ditulis di sepanjang perjalanan dengan menggunakan kertas polos dan block notes yang saya bawa dari Jakarta dan sekitar 30 isi ballpoint Uniball Signo yang seakan tak pernah berhenti dipakai sejak pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Saya menyambungnya di ruang transit Bandara Dubai sambil ditemani secangkir kopi Java dan beberapa potong ikan salam asap dari Dubai. Di atas pesawat Emirates yang saya tumpangi, penulisan saya lanjut beberapa jam hingga sampai di Bandara Zurich, Swiss. Saat ini bagian pertama buku ini baru saja selesai dan satu isi ballpoint sudah habis tak terasa. Saya menggantinya di atas sebuah taksi yang membawa saya dan istri ke sebuah penginapan kecil di luar kota Zurich, yang hanya berhenti menulis saat berbincang dengan istri, yang dapat dilakukan setiap saat, atau memeriksa data-data yang dikirim staf-staf saya dari Jakarta melalui email, iPad, BlackBerry, ponsel Nokia, dan e-book reader note yang memungkinkan saya mengubah buku-buku baru dengan harga yang lebih murah selalu ada bersama saya. Kalau iPad sedang tak dapat sinyal, saya pun menggunakan telepon genggam dan seterusnya. Saya tidak pernah mendiamkan waktu-waktu kosong hilang begitu saja di atas bus wisata, dalam kereta api, atau di tempat-tempat umum. Saya selalu membaca dan menulis sambil bercengkerama. Pada bagian yang sedang Anda baca ini, saya baru saja meninggalkan Heideland yang jaraknya sekitar 30 menit dari negara terkecil keempat dunia. Deretan rumah-rumah gunung dan rumah-rumah desa yang dipenuhi domba, sapi perah, dan ladang-ladang gandum yang indah membantu mood saya untuk menyelesaikan buku ini. Apakah disiplin mengeksplorasi konsep-konsep kehidupan dan manajemen seperti ini bisa dilakukan tanpa keseriusan menulis dan tanpa self-disiplin? Saya rasa tidak. Hanya disiplinlah yang mengantarkan seorang hingga ke garis finish secara terhormat.
Istri saya tiba-tiba bertanya, seakan-akan ia tahu apa yang tengah saya pikirkan. Kapan buku ini selesai? Saya katakan, begitu perjalanan ini selesai, staf-staf saya di kantor pasti sudah siap meneruskan proses selanjutnya, yaitu pengetikan, editing, desain, dan melengkapinya dengan tulisan-tulisan terdahulu. Saya tahu ia sudah sangat terbiasa melihat saya kerasukan, dalam tanda kutip tentunya, dalam menulis, mengungkapkan gagasan-gagasan yang sudah lama saya pikirkan. Bahkan bahan-bahan seperti ini biasanya sudah saya seminarkan selama setahun sebelum menjadi tulisan, diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dari para eksekutif dan rekan-rekan guru besar. Dari mereka saya mendapatkan pengetahuan tambahan. Mereka mengisi celah yang masih kosong dari apa yang saya ingin tulis. Namun, apakah yang membuat buku ini mengalir begitu deras? Saya kira saya tak mempunyai hal lain yang lebih penting selain prinsip yang dianut para samurai. Self-discipline, fokus, dan nilai-nilai kehormatan. Ada yang mengatakan practice make perfect. Ya, ini adalah benarnya. Orang-orang yang terus melatih diri akan meraih kesempurnaan. Tetapi Twilight Tarp menyangkalnya. Ia menandaskan hanya perfect practice lah yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa, karya-karya yang hebat. Dan orang-orang seperti inilah yang kelak meraih keberuntungan. Seperti kata Seneca, luck is somewhere when opportunity meet preparation. 3 jenis disiplin. Setidaknya ada 3 jenis disiplin yang perlu kita kenali untuk membentuk diri menjadi seorang driver. Ketiga jenis disiplin ini menimbulkan akibat yang berbeda-beda. Dan tentu saja sumbernya juga berbeda. Yang pertama, proses force disiplin. Disiplin ini digerakkan dari luar oleh lembaga tempat Anda bekerja, orang tua, guru, trainer, atau coach Anda. Yang ketiga, self-discipline. Disiplin ini berasal dari dalam diri masing-masing yang dibentuk secara bertahap, step by step, dan melawan ketidaknyamanan diri. Karena untuk melakukan sesuatu perubahan harus menaklukkan diri sendiri. Yang ketiga, indisiplin. Ini adalah perilaku yang tidak berdisiplin, tentara yang bertindak di luar perintah komandannya, pegawai yang bertindak di luar jam yang sudah ditetapkan, mahasiswa yang tidak menyerahkan tugasnya, dan seterusnya adalah contoh yang dimaksud. Indisiplin, orang-orang yang lari dari aturan. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya yang hanya digerakkan oleh kebiasaan atau habit. Manusia adalah makhluk intelektual yang dibekali pikiran. Dengan pikiran itulah kita bisa memilih mana yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan. Dengan kecerdasannya, apalagi yang dipilih manusia. Kalau bukan hal-hal yang menyenangkan, yang mudah, enak, tidak perlu banyak pengorbanan, dan tidak menyakitkan. Itu yang dipilih. Apa akibatnya dari pilihan yang demikian? Sudah pasti manusia akan lebih banyak memilih hal-hal yang tidak menuntut banyak disiplin. Sebab disiplin itu menyakitkan. Disiplin itu tidak enak. Disiplin itu menyiksa. Disiplin itu memerlukan banyak pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Itu disiplin. Tidak enak dan tentu tidak mudah. Seperti kata McClellan, human being is a lazy organism. Ya, kita pada dasarnya adalah makhluk yang malas. Dan manusia punya sifat dasar yang sulit untuk berubah. Sifat dasar manusia yaitu sulit untuk berubah. Untuk membangun satu disiplin, perlu merubah kebiasaan baru. Lakukan disiplin-disiplin kecil, lakukan kebiasaan-kebiasaan kecil, dan terus lakukan, akan membentuk satu kedisiplinan. Contoh, manusia sulit berubah. Ketika Anda masuk dalam sebuah mall, dan di dalam mall itu jangan mall. Oke lah, mall. Anda biasa masuk di dalam mall. Dan kalau Anda sudah terbiasa masuk ke mall tersebut, Anda akan selalu mencari toilet di tempat di mana Anda sering melakukan kunjungan
ke mall tersebut, yaitu di toilet yang sama. Dan ketika masuk dalam satu toilet, Anda biasa kencing atau buang air kecil di paling ujung. Dan saya percaya kebiasaan yang sama Anda lakukan selalu setiap berkunjung ke mall tersebut, dan Anda akan masuk ke toilet tersebut, dan Anda akan membuang air di paling pojok di tempat tersebut. Betul apa betul? Karena emang itulah sifat dasar manusia, sulit untuk berubah, dan merubah kebiasaan itu sangat sulit sekali. Makanya untuk membentuk satu kebiasaan perlu dibangun, perlu dirubah untuk membentuk satu kedisiplinan, self-discipline. Perhatikan buku-buku yang paling banyak terjual adalah buku-buku yang tipis, berharga murah, dan banyak gambar. Buku-buku yang sulit dipahami, tebal, dan berteori. Demikian juga musik yang paling banyak diminati adalah musik pop, bukan musik klasik. Untuk mendengarkan musik-musik pop selain murah, bahkan banyak yang gratis, Anda tak perlu banyak mikir. Dalam tempo sekejap, bibir Anda bisa bergerak, kaki, tangan, semua bisa goyang. Anda menari tanpa diperintahkan, mengikuti irama musik tersebut, karena enjoy, enak, nikmat, menyenangkan diri Anda. Dan perhatikanlah, penontonnya massal. Berbeda benar dengan musik klasik yang tak mudah dicerna. Dan Anda pun harus membayar agak mahal. Cara berpakaian pun ditentukan dan tidak banyak jumlah pengikut atau penontonnya untuk musik klasik. Demikianlah dalam pekerjaan sehari-hari, manusia cenderung memilih sikap yang tidak memerlukan disiplin, yang mudah, murah, disubsidi, apalagi subsidinya besar-besaran, dan seterusnya. Datang dan pulang sesuka hati, menyelesaikan pekerjaan tanpa tenggat waktu, namun ingin mendapatkan fasilitas seluas-luasnya. Dengan gaji yang besar, tentu saja tidak banyak orang yang bisa melakukan hal ini. Sebab tak banyak atasan yang membiarkan bawahannya indisipliner. Semua yang saya sebut di atas tadi adalah etos kerja seorang passenger, bukan calon pemimpin yang hebat. Maka Anda mempunyai pilihan, berdisiplin diri, self-discipline, atau didisiplinkan orang lain, force discipline. Coba renungkan kisah Ruben Gonzalez melawan segala kenyamanan dan melatih disiplin diri. Apa yang ia dapatkan? Di luar kedua bentuk disiplin itu, Anda akan menjadi manusia disiplin, indisiplin, yaitu manusia yang tidak mendapatkan tempat dalam masyarakat. Orang seperti itu akan terkurung selama-lamanya, menjadi bad passenger yang lebih senang mengantuk dan tertidur daripada berpikir dan tetap dan taat terhadap waktu. Untuk disiplin itu tidak enak, tidak nyaman. Ia memilih menjadi passenger, enak, enjoy, tidak ada tuntutan. Bukan karena tidak bisa mengemudikan kendaraan, melainkan karena enggan merawat mesinnya. Self-control. Manusia yang berdisiplin diri akan mendapatkan alat kontrol, yaitu self-control. Dalam hal ini kita bisa membedakan selfish, segalanya untuk diri sendiri. Kapitalis sejati, 100% keuntungan untuk saya, kontrol diri lemah. Altruistik, segalanya untuk orang lain. Social entrepreneur, 100% untuk berkegiatan sosial, kontrol diri kuat sekali. Dua titik ekstrim, yaitu manusia yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, selfish, dan manusia untuk orang lain, altruistik. Manusia yang hanya hidup untuk dirinya sendiri cenderung lemah dalam mengendalikan tuntutan-tuntutan kesenangan yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya. Ingatlah hal ini. Dalam setiap kepala manusia selalu terdapat seekor kuda liar dan seorang penunggangnya. Dalam setiap kepala manusia terdapat seekor kuda liar. Dalam setiap kepala manusia terdapat seekor kuda liar. Dan ada seorang penunggangnya. Pertanyaannya, siapa penunggangnya? Seekor kuda liar yang ada di kepala manusia ini. Manusia disiplin adalah manusia yang berusaha keras dan akhirnya berhasil mengendalikan kuda liar menjadi kuda yang jinak dan mudah dikendalikan.
Apapun situasinya, self-discipline adalah sebuah kemampuan yang memungkinkan Anda bertindak tanpa terganggu oleh keadaan emosi. Anda tidak membutuhkan mood untuk melakukannya. Anda sangat terpacu untuk mencapai goals sasaran yang Anda terapkan sendiri. Jadi ada rasa tanggung jawab dan kehendak tanpa campur tangan orang lain. Namun, tentu saja self-discipline terbentuk karena latihan. Mulanya Anda melakukan hal-hal yang Anda tidak sukai. Karena desakan orang lain, disuruh orang lain, dipaksa orang lain. Anda merasa tidak nyaman untuk mencapai sesuatu yang mungkin Anda tidak inginkan. Anda melatihnya dengan menjauhkan segala kenikmatan. Sampai akhirnya Anda pun mendapatkan kebiasaan dan menjadi suatu kenikmatan baru. Anda mendapatkan kenikmatan dari hasil yang diperoleh, dan itu mengalahkan kepahitan-kepahitan dalam proses yang Anda lewati. Perhatikanlah bagaimana Rudy Hartono, Tiger Woods, Sherry Park meraih disiplin diri. Mereka juga dulu mendapatkannya dari orang lain. Ada mentor, ada coach, ada orang lain yang membentuk diri kita, yang melatih diri kita. Jadi, ibarat otot yang baru menjadi kuat dan besar kalau dilatih. Maka, disiplin diri pun memerlukan latihan. Anda memberikan hal terbaik yang bisa Anda berikan, apapun situasinya. Cobalah berlatih menikmati minum teh tanpa gula setetes pun. Anda yang terbiasa minum teh manis, mungkin akan merasakan ketidakenakan, pahit dan tidak terbiasa menelannya, dan tidak nyaman mulut Anda merasakan teh pahit tersebut. Tetapi bersabarlah, tunggulah beberapa pekan sampai Anda terbiasa melawan ketidakenakan tersebut. Anda pun akan tertegun kelak Anda akan mendapatkan disiplin baru, minum teh tanpa gula. Dan saya sudah berhasil minum teh tanpa gula. Saya bisa minum teh tanpa gula dan saya sudah mengurangi es. Jadi setiap kali saya minum selalu teh hangat tawar, air putih. Dan saya membentuk diri saya seperti itu untuk membiasakan minum teh. Dan saya sudah membuktikan. Awalnya tidak enak, tapi lama-lama enak, terbiasa. Terdapat energi yang amat besar, reservoir. Ini kunci dalam diri setiap manusia dan membutuhkan diri Anda sendiri untuk membukanya. Sekali Anda berhasil menemukan pintunya dan membuka kuncinya, maka Anda akan mendapatkan apa yang disebut sebagai tenaga dalam, inner strength. Tenaga dalam itu akan mengalahkan kemalasan, penundaan, tarsuk, godaan-godaan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Anda akan mendapatkan kemampuan untuk tetap menjalankan misi Anda tanpa tergantung medan yang Anda hadapi. Beberapa ahli menyebutkan kekuatan ini sebagai willpower, yaitu tenaga dalam untuk memudahkan Anda mengambil keputusan dan tindakan sampai selesai. Anda tidak berhenti di tengah jalan. Willpower. Fisik dan mental. Apakah yang membuat seorang menangis? Rasa sedih, kecewa, disakiti orang lain, atau melihat orang lain sedih terus kita ikut-ikutan sedih? Keduanya memang saling berhubungan. Dan Anda akan mengatakan rasa sedihlah yang pertama-tama membuat Anda menangis. Namun, karena otak manusia sangat manipulatif, banyak orang yang karena satu kebiasaan lain, hal menjadi sangat terlatih dalam menangis. Mereka telah membentuk disiplin menangis dan apapun situasinya. Kalau orang lain menangis, maka mereka pun menjadi mudah menangis. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan kesedihan karena menangis, bukan sebaliknya. Lantas, apakah yang membuat manusia lari secara tiba-tiba? Tentu saja jawaban yang paling banyak muncul adalah karena kaget, takut, sehingga dia lari. Itu kan. Banyak film pendek yang ditunjukkan untuk sekedar lucu-lucuan. Seorang yang bersembunyi di bawah sebuah meja di supermarket, dekat counter makanan, dibuat sedemikian rupa sehingga kepalanya tersumbul pada sebuah lubang di tengah-tengah meja, dan kepala itu ditutup dengan penutup panci sehingga seakan-akan di dalam panci itu berisi makanan.
Pengunjung supermarket yang tidak tahu isi panci ditawarkan memilih makanan yang tersedia, dan mereka yang terkejut melihat kepala manusia yang tiba-tiba matanya mendelik. Umumnya lari tunggang langgang sampai mereka menyadari bahwa mereka telah dikerjai. Kalau bahasa sekarang itu prank, kena prank, kurang lebih seperti itu kan. Mengapa banyak orang yang lari? Lari adalah reaksi spontan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya jika merasa terkejut, takut. Tetapi semua itu tentu saja dibentuk oleh sebuah latihan yang sudah terekam dalam pikiran kita sejak saat melihat hal-hal yang tidak biasa dan disimpan dalam file takut pada sistem memori di kepala Anda dan saya. Reaksi tubuh, body reaction, dan emosi berebut tempat untuk keluar lebih dahulu. Sehingga perlu kita tanyakan, mana yang muncul lebih dahulu setiap kali kita bereaksi terhadap setiap kejadian atau sesuatu yang kita saksikan. Dan apapun yang muncul lebih dulu mencerminkan siapa yang mengendalikan hidup kita. Tentu saja Anda harus mengenali dan menemukannya. Baru dari situ Anda belajar mengendalikannya. Maka ingatlah hal ini. Pikiran yang terkendali akan mempengaruhi fisik. Pikiran yang terkendali akan mempengaruhi fisik. Gerakan tubuh, body reaction, refleks kita yang terkendali. Untuk menonton video ini juga perlu kebiasaan baru loh. Dan Anda harus memaksa diri Anda untuk belajar. Anda harus memaksa diri Anda untuk menonton video ini. You the Billion. Terus bangun, mengisi kepala kita untuk hal-hal yang memotivasi, yang inspirasi, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sedangkan reaksi tubuh yang terlatih dengan gerakan-gerakan tertentu seperti lari akan dapat mempengaruhi pikiran, misalnya takut. Kaget, takut, lari. Seni memulai, the art of starting. Karena disiplin dibentuk melalui latihan. Sebuah kedisiplinan dibentuk dari sebuah latihan. Maka penting bagi orang-orang yang ingin bertransformasi dari passenger menjadi seorang driver untuk segera memulainya. Dalam hal ini tentu saja ada seninya, yaitu seni memulai. Patah Cina mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Bagaimana Anda memulainya? Mulailah sedini mungkin. Bila itu menyangkut kedatangan dalam mendapatkan sesuatu, maka datanglah lebih awal, jauh sebelum orang lain datang dan mengambilnya. Untuk itu, Anda perlu bangun lebih dini, menjadi lebih cepat, dan berangkat lebih awal sebelum orang lain mendahului Anda. Bertemu janji jam 10, Anda bisa datang jam setengah 10. Biasakan tepat waktu. Kalau perlu sebelum jam waktu, Anda sudah datang terlebih dahulu, sebelum orang lain datang. Itu membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil. Disiplin diri. Orang-orang yang memulai lebih dulu akan mendapatkan waktu persiapan yang lebih panjang, sehingga ketika orang lain memulai mengikuti langkah Anda sudah berada pada tahapan mahir dan lebih terkenal, lebih dipercaya. Orang-orang yang memulai lebih awal juga memiliki kemerdekaan yang lebih besar, yaitu kebebasan memilih tempat dan menentukan arah industri. Anda tidak meniru siapa-siapa, tetapi Andalah yang membentuk jalan. Anda membuka jalannya. Start early, start now. Mulailah saat ini juga. Jangan sekali-sekali Anda menggunakan kata besok, nanti, tarsuk, kalau sudah selesai, bila sudah pensiun, dan seterusnya. Gunakanlah the power of now. Sekarang juga, hari ini. Sekaranglah waktunya. Yaitu Anda langsung bertindak, bukan menunda lagi. Langsung hajar. Bila Anda melakukan sekarang, maka Anda dapat memanennya suatu saat di hari esok. Bila Anda memulainya dengan nanti, besok, atau kapan-kapan, maka Anda akan bangkrut dengan ketidakpastian yang Anda buat sendiri. Wow. Jadi, mulai sekarang juga.
untuk hal yang baik, untuk hal yang positif, untuk hal yang membangun, mulailah sekarang juga. Start small. Supaya Anda bisa melakukan sedini mungkin, atau saat ini juga, mulailah dari hal-hal kecil. Mulailah dari langkah kecil. Jangan membuat diri Anda menjadi takut memulai dengan segala hal yang berlebihan. Ingatlah hal ini. Perusahaan rokok Gudang Garam yang saat ini telah menjadi perusahaan pembayar cukai terbesar dimulai dari sebuah logo yang dibuat oleh seorang bernama Sarman yang menemani almarhum Chua Eng Hui Suryawonowijoyo bermimpi besar di depan sebuah gudang tua di Kediri di tepi rel kereta api. Gudang-gudang itu biasanya dipakai untuk menyimpan garam yang setiap diedarkan di kota-kota lain di Jawa Timur. Dari logo yang sederhana, mereka mulai mencari bahan-bahan baku yang dipinjam pembelian kredit dari para pedagang tembakau yang sudah ia terkenal. Chua Eng Hui memulai dari hal-hal kecil dan bertahap. Satu urusan selesai pada setiap periode dan dilakukan dengan disiplin sampai semuanya selesai. Walaupun urusan bisnis tak pernah selesai dan selalu menuntut pembaruan, Eng Hui menyelesaikannya dengan penuh kesungguhan seperti tampak pada logo yang didesain Sarman. Satu pintu sudah tertutup, satu setengah terbuka, dan beberapa masih terbuka. Demikian pula dengan Trans TV dan Bank Mega dalam buku Anak Singkong yang ditulis oleh Cahya Gunawan 2012. Khairul Tanjung bercerita bahwa bisnisnya dibangun dari sebuah usaha fotokopi, diktat mahasiswa yang kemudian dibuat versi cetak stensil di daerah Senen, Jakarta Pusat. Sukses di satu usaha berarti sebuah kepercayaan diraih dan ia lanjutkan ke usaha-usaha lainnya. Jadi mulailah dari hal kecil, sedini mungkin, yaitu saat bersekolah di kampus UI. Jadi untuk memulai sesuatu, lakukanlah dari langkah kecil, dari yang terkecil dulu. Start with your energy. Start with your energy. Setiap orang punya energi dan Anda tidak perlu memulainya dari satu kemewahan. Dengan segala keterbatasan, Anda pun bisa melakukannya. Anda bisa memulai dari peluang yang tak terbatas, yang bisa dibuka dengan energi Anda sendiri. Apa energinya? Semangat, punya pengharapan, berpikir positif, percaya sama diri sendiri, percaya sama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Percaya terhadap apa yang Anda kerjakan. Itu power, kekuatan yang luar biasa sebagai modal awal. Orang-orang yang tidak menguasai seni memulai suatu mengawali dengan keluhan-keluhan, komplain, keterbatasan-keterbatasan dan alasan-alasan. Tak punya uang, tak cukup uang, mereka jelas enak, saya bukan orang kaya, dia anak orang kaya, dia orang kaya, dan seterusnya adalah kalimat yang sering kita dengar, bukan? Sedangkan orang-orang yang memiliki seni memulai suatu mengawali dengan energi yang besar, dengan bermimpi besar, dengan berpikir besar, yang diurai dalam langkah-langkah kecil yang terkendali. Maka mulailah sedini mungkin sekarang juga dari diri sendiri dengan impian yang besar. Namun, dari hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan disiplin dan tubuh Anda akan terbiasa merespon. Mata Anda terbiasa membaca sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Anda mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, punya kepekaan yang tinggi. Anda cepat membaca peluang, risiko, dan segala masalah. Karena Anda punya energinya. Orang-orang yang berdisiplin dan berhasil menjadi driver biasanya memiliki kecenderungan berikut. Mereka bahkan tidak menyadari telah memiliki respon otomatis yang tampak dalam air muka, gerakan tubuh, dan langkah kaki mereka. Kecenderungan itu adalah gembira dalam menjalankan kegiatan, fokus dan konsentrasi, mencoba lagi dan lagi dan lagi. Selalu ada hal-hal yang baru yang menarik perhatiannya, tidak putus asa, tidak mudah menyerah. Bila jatuh segera bangkit kembali, mengabaikan tekanan orang lain yang menghambat, memilih aktivitas-aktivitas produktif daripada yang destruktif, mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan diri, mampu mengontrol dirinya.
Memelihara ketertarikan. Emosi adalah elemen penting untuk belajar. Emosi adalah elemen penting untuk belajar. Ada 3 emosi. Yang pertama yaitu ketakutan, yang kedua itu kemarahan, yang ketiga itu kebutuhan. Kelola emosi Anda untuk menyikapi 3 hal ini. Ketakutan, kemarahan, dan kebutuhan. Ketakutan menjadikan emosi, kemarahan, ketakutan yang positif, kemarahan yang positif untuk memacu Anda terus mencapai tujuan Anda. Yang ketiga itu kebutuhan, emosi akan kebutuhan Anda. Dan kalau Anda mampu mengelola emosi dalam 3 hal ini, luar biasa. Meski manusia dewasa harus dapat mengendalikan emosi, manusia tetap memerlukan emosi untuk mendorong semangat kerjanya. Ada bahan bakar yang kuat, yaitu 3 hal tadi. Ketakutan, kemarahan, dan kebutuhan yang besar akan kehidupannya. Tengoklah para musisi hebat, atlet-atlet kelas dunia, atau para pemimpin-pemimpin terkenal. Mereka melakukan sesuatu di drive oleh emosi-emosi positif, emosi-emosi yang positif. Emosi itu berarti semangat, ambisi, keinginan yang kuat, nafas membara untuk melakukan sesuatu yang besar, agung, dan menciptakan kekaguman. Itulah sebabnya manusia perlu menekuni hobinya. Apapun itu tidaklah begitu penting. Yang penting Anda memelihara ketertarikan. Manusia secara otomatis akan disiplin diri karena ketertarikan. Manusia berdisiplin yang menjadi driver adalah manusia yang ketertarikan pada bidang tertentu. Manusia-manusia seperti ini bergerak ke depan, moving forward, bergerak maju, melangkah maju. Dan yang pasti selalu optimis. Sedangkan mereka yang tidak memiliki ketertarikan, tidak memiliki disiplin diri, akan bergerak mundur, moving backward, dan cepat menyerah, cepat putus asa. Ada banyak cara untuk memupuk ketertarikan sehingga Anda akan perform dan ingin terus berkarya. Berlatih terus, bekerja terus dengan sasaran yang jelas, pelajari aturan-aturannya, buang perilaku-perilaku buruk, jadilah manusia yang bertanggung jawab, bekerjalah dengan deadline, jadikan disiplin sebagai gaya hidup, dan tetapkan 3D. Do it, delay it, delegate it, or dump it. Adalah hal-hal yang dapat disarankan. Berlatihlah. Banyak latihan yang bisa Anda bangun untuk mendapatkan self-discipline. Beberapa hal berikut ini adalah hal-hal yang bisa Anda kembangkan untuk menjadi seorang driver. Tetapkan sasaran. Hidup Anda akan menjadi lebih bermakna kalau Anda menetapkan sasaran-sasaran yang dapat dicapai setiap periode. Itu akan memicu semangat Anda lebih tinggi. Tetapkan target. Target jangka pendek, target jangka menengah, dan target jangka panjang. Tetapkan goal yang spesifik dan dapat Anda jangkau agar Anda bergerak terus ke sana. Buatlah goal semenarik mungkin sehingga Anda terinspirasi untuk mencapainya. Pelajari aturan-aturannya. Setiap kali berhubungan dengan orang lain, maka Anda akan mendapatkan dengan aturan-aturan, baik yang tertulis maupun tidak. Pelajarilah aturan-aturan itu dan bayarlah biayanya dengan pengorbanan-pengorbanan yang harus diberikan. Jangan paksakan aturan menurut kehendak diri, dan jangan tawar dengan standar atau pengorbanan yang rendah. Kalau Anda kalah, berlatihlah, perbaiki diri terus-menerus dengan penuh disiplin. Janganlah percaya pada segala cara yang tidak etis, jalan pintas, atau mencari pembenaran, atau cari mudahnya. Patuhi peraturan, dan ulangi dengan lebih elegan. Buang perilaku buruk. Setiap orang punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang berasal dari keinginan mendapatkan kenikmatan dan menghindari berbagai ketidaknyamanan. Mendapatkan kenikmatan dan menghindari ketidaknyamanan. Orang-orang yang ingin mendapatkan disiplin diri harus bisa mendeteksi kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam dirinya. Dan orang-orangnya lalu perlahan-lahan membuangnya dengan mengubah sikap. Jika Anda terbiasa datang terlambat, nah ini, ubahlah cara pandang Anda tentang waktu. Dengan mengubah cara pandang Anda itu,
Anda akan lebih menghargai waktu. Kalau Anda ingin mampu berbahasa asing, perbaikilah sikap Anda terhadap bangsa pemilik bahasa yang Anda pelajari. Dengan sikap positif, ikatan Anda terhadap perilaku buruk akan melemah, dan lambat laun perilaku buruk itu akan hilang. Jadilah manusia yang bertanggung jawab. Disiplin adalah cerminan perilaku manusia bertanggung jawab. Orang ini akan menjalankan segala amanah yang penuh tanggung jawab dan tampak dari disiplinnya terhadap waktu dan komitmennya. Oleh karena itu, manusia yang memiliki disiplin diri akan mendapatkan kepercayaan yang besar. Bisa dipercaya orang yang disiplin itu. Akan bertumbuh kemampuan-kemampuannya, personalnya, keterampilannya, nama baik, dan pengetahuan adalah harta tak kelihatan. Yang memiliki sifat-sifat tidak dapat diperoleh dalam sekejap. Melekat pada diri sendiri, tidak dapat dibeli, namun sekali diperoleh akan mudah diperluas. Sama seperti seorang driver yang berdisiplin, bertanggung jawab, ia akan mendapatkan kepercayaan-kepercayaan lainnya, sehingga memudahkan pekerjaan dan pencapaian kemajuan. Semua itu berasal dari sikap seorang yang berani bertanggung jawab. Manajemen deadline. Disiplin juga tampak dari manajemen waktu yang dijalankan oleh seseorang. Orang-orang memiliki disiplin diri mengelola sebaik mungkin deadline atau batas waktu yang tidak dapat ditoleransi. Sebaliknya, banyak orang bekerja dengan sangat naif, seakan-akan kualitas atau pekerjaan itu lebih utama dari batas waktu. Namun, begitu waktunya berakhir, ia belum juga bisa menyelesaikan, dan ia berpikir bahwa waktu bisa dikompromikan. Pada kenyataannya, banyak hal bagus di dunia ini menjadi kehilangan makna karena tenggat waktu yang diberikan telah berlalu. Basi, karena waktunya sudah habis. Jadikanlah gaya hidup. Disiplin itu harus dijadikan gaya hidup. Jadikanlah disiplin sebagai gaya hidup dan jangan biarkan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan seperti 1. Membuat alasan. Making excuse. Ingatlah, alasan yang Anda buat hanya penting untuk Anda, bukan untuk orang yang mendengarkan Anda. Yang kedua, menunda-nunda pekerjaan. Kerjakanlah sesuatu yang sesegera mungkin. Kerjakanlah sesuatu sesegera mungkin. Jangan membiasakan diri baru bekerja menjelang waktu akhir. Jika Anda baru mulai mengerjakan sesuatu menjelang waktu akhir Anda, bila Anda menghadapi persoalan mendesak, Anda akan kehilangan kesempatan. Momentumnya hilang. Ingatlah, penerjun payung profesional sekalipun tidak akan terjun tanpa payung cadangan. Bekerja tanpa prioritas. Dalam setiap aktivitas Anda akan selalu menemukan pekerjaan-pekerjaan yang harus didahulukan dan dapat disingkirkan. Dahulukanlah pekerjaan-pekerjaan yang berdampak besar dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Yang bila Anda abaikan, masa depan Anda dapat terancam. Ada prioritas dalam mengerjakan sesuatu. Menjalankan manajemen 3D. Do it, delegate it, or dump it. Jika Anda mampu melakukannya, segeralah kerjakan. Do it. Bila Anda bisa dan ada orang lain yang mampu mengerjakannya, alihkan, delegasikan pekerjaan itu kepada orang lain. Delegasikan, delegate it. Namun, bila Anda tidak mungkin melakukan kedua hal tersebut, jangan ambil risiko untuk menerima pekerjaan itu. Tolaklah, dump it. Sorry, saya tidak bisa ngomong apa adanya. Banyak orang membiarkan hal-hal yang tak dapat dikerjakan berada dalam genggaman tangannya. Semua dipegang, semua dikerjakan, semua ayo saya bisa, tapi tidak mampu menyelesaikannya. Biasanya, hal ini ditunda untuk dikerjakan sampai waktu tersedia habis dan ia tinggal dalam ketegangan-ketegangan diri. Tidak dapat menjalankan misi yang dibebankan kepadanya. Seseorang dapat menyerahkan pekerjaannya pada orang yang lebih ahli dan mempunyai waktu yang cukup dan mau melakukannya atau menolaknya dengan jujur dan terbuka. Oke, saya bisa. Lakukan. Oke, sorry, saya tidak bisa. Sudah, tolak aja. Seorang driver adalah manusia yang berdisiplin. Seorang driver adalah manusia yang berdisiplin. Dan manusia yang memiliki self-disiplin tidak melulu harus diperintah orang lain untuk melakukan inisiatif-inisiatif yang positif.
Ya, habis. Bab 6 selesai. Terima kasih Anda sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa share biar banyak orang terinspirasi, biar banyak orang bisa belajar, biar banyak orang bisa mendapatkan motivasi dari video ini, sehingga kehidupan banyak orang bertumbuh, berubah, memiliki satu karakter disiplin diri yang luar biasa. Sukses buat Anda semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk channel ini terus bertumbuh. You the billion. Karena Anda adalah billion-billion yang diciptakan Tuhan untuk hadir di dunia ini, untuk memberikan banyak inspirasi bagi banyak orang. Salam bilioner.